Terambil dari 2 Korintus 4 ayat 15 sampai 18. 2 Korintus 4. Oh, salahnya. 2 Korintus Video kok nggak dengeran tuh. 2 Korintus 4 ayat 15 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil dan kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang turuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Amin. Firman Tuhan, pada minggu ini saya mengambil tema yaitu menjadi bejana yang mulia. Orang-orang percaya gereja Tuhan sering disebut sebagai tanah liat dan Tuhan sebagai sang pencunang. Sebutan bejana ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita sebenarnya adalah makhluk yang rapuh, makhluk yang tidak berdaya tanpa Tuhan Yesus beserta kita. Pada akhir kehidupannya, setiap manusia mengharapkan dapat menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Untuk itu, sebagai bejana kita harus siap dibentuk oleh sang pencunang menjadi bejana yang mulia seturut dengan kehendaknya. Namun untuk menjadi bejana mulia, kita harus tetap menjalaninya. Setiap sikap yang bagaimanakah yang harus kita lakukan untuk menjadi bejana yang mulia? Ada 3 sikap. Yang pertama adalah kita tidak putus asa, dan yang kedua, kita tetap mengucap syukur. Dan yang ketiga, tetap arahkan perhatian hanya kepada Tuhan. Yang pertama, tadi yaitu tidak mudah putus asa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawar hati adalah hilangnya keberanian, tidak ada kegembiraan, tidak bernafsu, dan sikapnya dingin. Ada beraneka ragam penyebabnya. Ada beraneka ragam penyebab tawar hati. Yang pertama itu adalah berulang kali mengalami kegagalan, kecewa, hilangnya harapan, dan menemui jalan buntu. Saya akan memberikan ilustrasi tentang tidak mudah putus asa. Yaitu misalnya Wilson adalah seorang pemenang penghargaan Nobel 2 kali berturut-turut. Ia terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris. Namun, masa lalunya tidak sama seperti dirinya yang saat ini. Wilson yang dulunya penuh kerja keras, berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Wilson pernah mengalami kegagalan waktu dirinya duduk di kelas 6 SD. Dia tidak lulus sekolah. Namun dia selalu mengucap syukur, selalu berdoa, selalu mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Dia pernah mengalami kegagalan di dunia politik, di mana ia selalu kalah dalam pemilu untuk menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris. Namun dia tidak pernah menyerah sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri Inggris di usia dia yang ke-62 tahun. Itulah hasil kerja keras dia. Dan yang kedua adalah tetap mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Mengucap syukur berarti kita berterima kasih atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Mengucap syukur harusnya menjadi gaya hidup orang Kristen. Karena itulah hal yang merupakan kehendak Allah. Jadi
Jadi tetaplah bersyukur dan nikmatilah pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi berupa kita dapat menjadi bejana yang mulia di tangannya. Lewat apa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yaitu dengan cara berdoa, mengucap syukur, berdoa, memuji dan memuliakan namanya, memberikan persembahan, banyak lagi lah cara kita untuk tetap mengucap syukur, yaitu dengan menaati perintahnya, perintah Tuhan. Ada ilustrasi, yaitu yang namanya Ana. Dia adalah seorang penderita kanker, lumpuh, dan seorang anak yatim. Mulanya dia mampu menjadi berkat bagi semua orang. Ia telah mengarang tidak kurang dari 6.000 lagu rohani. Dengan iman berkata, Allah lebih memberi banyak anugerah ketika beban makin bertambah. Allah mengirimkan lebih banyak kekuatan ketika kepercayaan bertambah untuk penderitaan yang tambah. Allah menambahkan kemurahan untuk pencobaan yang berlipat ganda. Allah akan melipat gandakan kedamaian. Dan yang ketiga adalah tetap arahkan perhatian hanya kepada Tuhan. Mengarahkan perhatian kepada Tuhan artinya kita jadikan Tuhan dan perkara-perkara surga adalah sebagai fokus utama hidup kita. Kondisi kehidupan hari-hari ini yang makin sibuk dengan persaingan dapat menjadi godaan untuk kita. Maka itu kita harus jadikan Tuhan sebagai fokus utama hidup kita. Namun, jika kita mau menjadi orang Kristen dan menghidupi kehidupan kekristenan, maka kita harus memperhatikan atau mengarahkan pandangan kita hanya kepada hal-hal yang kekal. Ilustrasi dalam ini adalah misalnya Willy. Willy adalah seorang pelari internasional. Ketika ia berlari, ia hanya fokus untuk memandang kepada hadiah dalam perlombaan. Dia tidak menoleh ke kanan, ke kiri, ke bunga-bunga yang mekar di panjang jalan. Dia tidak melihat itu. Dia hanya memandangkan perhatian dia hanya kepada hadiah yang akan ia terima ketika ia memenangkan lomba itu. Untuk menutup khotbah kita, setiap kita pada akhirnya ingin menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Untuk itu, ketika kita harus dibentuk Tuhan dengan berbagai situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan, kita tidak tawar hati dan tetaplah mengucap syukur, serta tetap arahkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Biarlah kita harus utamakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk tetap tegar menghadapi pembentukan dan tampil sebagai bejana yang indah dan mulia hanya di tangan Sang Penjunan. Amin.